Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum uji validitas dan uji reliabilitas ini digunakan, jelas ada yang harus diukur atau diuji, yaitu bentuknya instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian sebelum dilakukan atau digunakan dalam suatu penelitian, maka dilakukan dulu pengujian dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu apa itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu sebagian besar langkah dalam proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi baik secara langsung, itu berbentuk data primer, ataupun dengan tidak langsung, baik secara sekunder ataupun tersier. Nah, instrumen penelitian adalah segala peralatan yang dipergunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan penelitian dan tidak akan bisa digunakan pada penelitian yang lain. Kenapa? Karena setiap penelitian memiliki kekhasan masing-masing bentuk penelitian yang sudah disusun oleh peneliti tersendiri. Nah, kegunaan instrumen untuk apa? Satu, sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden melalui jawaban-jawaban yang diberikan pertanyaan pada instrumen penelitian. Yang kedua, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara supaya instrumen ini lebih tersusun rapi dan tidak loncat-loncat dalam proses wawancaranya. Dari A langsung ke B, ke C, dan selanjutnya. Tidak loncat-loncat dari A ke C, ke D, balik lagi ke B. Nah, itu untuk mengantisipasi. Kemudian yang ketiga, kegunaannya untuk apa? Sebagai alat evaluasi performance pekerjaan staf peneliti. Nah, staf peneliti atau tim peneliti akan melakukan evaluasi dari suatu penelitian berdasarkan hasil jawaban yang sudah diisi oleh responden pada instrumen penelitiannya. Selanjutnya, bagaimana kriteria instrumen yang baik? Ya? Kekuatan suatu penelitian bisa diketahui dari validitas, ya. Validitas baik internal maupun eksternal. Nah, makanya tadi di awal saya bahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas ini dapat diketahui dari secara validitas internal, keyakinan terhadap hubungan sebab akibat atau pengaruh dalam desain penelitian yang dilakukan. Dan juga ada namanya validitas eksternal yang berkenaan dengan kemampuan digeneralisasinya secara umum dari hasil penelitian pada suatu lingkungan, pada seseorang ataupun peristiwa lain dalam suatu penelitian. Nah, untuk sebelum langkah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, maka harus menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang baik itu harus seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, kriteria instrumen yang baik itu apabila satu, reliabilitasnya, derajat ketepatannya itu dan ketelitiannya atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran, ini reliabilitasnya menunjukkan konsistensi dan stabil pada skor dari suatu instrumen pengukur, ya. Jadi tetap instrumen penelitian itu yang baik itu harus reliable, ya. Dengan adanya istilah bahasa kita yang sering kita gunakan yaitu reliable. Ini menunjukkan konsisten. Pertanyaannya konsisten dengan jawaban yang mungkin dijawab oleh responden. Kemudian yang kedua, syarat instrumen yang baik itu valid atau dengan istilah validitas. Tepat, alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki kemampuan mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi dalam hal ini, contoh kita mengukur suhu tubuh pasti menggunakan alat ukurnya termometer.
Tidak mungkin menggunakan meteran panjang atau meteran buat mengukur suatu objek tanah atau menggunakan mistar. Jadi itu dikatakan untuk mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tepat gitu ya. Nah, selanjutnya sensitivitas. Instrumen yang baik itu sebagai kemampuan suatu instrumen melakukan diskriminasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Biasanya terpenuhi bila derajat validitas dan reliabilitasnya instrumen itu tinggi. Nah, makanya nanti kita akan dibahas bagaimana cara mengukur dan menghitung validitas dan reliabilitas dari suatu instrumen. Karena ini masuk pada kriteria yang ketiga dari instrumen yang baik yang harus sensitif. Ya. Kemudian yang keempat, objektivitas adalah derajat pengukuran instrumen bebas dari pendapat penilaian subjektif. Jadi betul-betul kita memberikan instrumen penelitian dan si responden menjawabnya itu bukan menggunakan unsur subjektif atau perasaan, tapi benar-benar objektif ke arah yang nyata, akurat, ya, bebas dari bias. Bias itu bingung gitu ya, kebingungan harus seperti apa menjawabnya. Ya. Nah, kemudian yang kelima, visibilitas berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya, dan waktu. Nah, contohnya, dalam suatu instrumen, misalkan, kuesionernya itu adalah dianggap sebagai sasaran tembak seperti pada gambar ini. Ya. Nah, pada gambar ini, anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Contohnya sasaran tembaknya ini ada pada titik merah yang terdapat di tengah pada gambar. Ya. Nah, ini ada sasaran-sasaran penembak atau responden dalam menjawab kuesioner bermacam-macam bentuknya. Itu ditunjukkan dengan warna biru pada gambar. Ada yang ngumpul di satu sisi, ada yang menyebar, ada yang menyebarnya sebelah, dan ada yang menumpuk sasarannya pada sasaran tembak intinya. Nah, jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya yang tepat. Jika pertanyaan baik dan responden menjawab dengan baik, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jadi kalau kita mengajukan pertanyaannya itu baik dan responden sangat mudah memahaminya untuk menjawabnya dan jawabannya juga baik, berarti kita tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai misalnya kita menanyakan, contoh misalnya menanyakan tinggi badan berapa, ya, kemudian si responden menjawabnya malah menjawab ke berat badan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan sasaran tembaknya. Ya. Jadi jika tidak demikian, maka tembakan kita dianggap meleset. Makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin jauh terhadap yang kita harapkan. Oke, nah ini dari gambar-gambar yang tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Nah, dalam gambar di sini terlihat hasil tembakan itu yang berwarna biru di satu sisi lingkaran yang terjauh. Terus di sana menembaknya ke arah yang sama di sana, tapi tidak mengena ke sasaran yang kita harapkan. Nah, mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden maka reliable tetapi tidak valid, konsisten tetapi salah sasaran. Nah, ini gambarnya buktinya seperti ini. Ini dianggap sebagai instrumen tersebut dianggap reliable tetapi tidak valid, konsisten tetapi salah sasaran. Kenapa? Kita lihat di gambarnya itu, dia konsisten menembaknya di area lingkaran yang sudah ditetapkan. Tapi terfokus pada sasaran yang di luar, tidak kena kepada sasaran yang titik merah di tengah. Padahal sasaran yang kita harapkan adanya di titik merah yang ada di tengah. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, nah ini menembak secara acak, merasa di segala tempat. Di segala tempat semua menunjukkan di sini menembak setiap lingkaran ada bukti tembakan yang digambarkan dengan warna biru ini. Kadang-kadang tembakannya kena sasaran, tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok
tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Pertanyaannya, dalam hal ini kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok, tetapi tidak konsisten. Nah, ingat kalau tidak konsisten berarti tidak reliable. Sekarang jelas bahwa reliabilitas berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang diukur. Nah, yang kedua ini terlihat dari gambar, ini dikatakan instrumennya kalau jawabannya menyebar seperti ini, dikatakannya valid. Ya, kena sasaran, sasarannya pada lingkaran-lingkaran yang sudah ditentukan, tetapi tidak reliable, tidak konsisten. Menyebar di seluruh ada jawaban atau ada hasil tembakan pada seluruh gambar yang ditetapkan. Nah, kemudian yang ketiga menunjukkan nih dari gambar yang ketiga, ini menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten, tapi masih menyimpang dari sasaran. Ya. Nah, ini konsisten, ya. Secara konsistensinya dia menyimpang dari sasaran. Dari sasarannya tidak kena semua, walaupun ini menyebar tiap lingkaran dari gambar yang kita lihat di gambar ini. Terjadi penyebaran yang buktinya ada tanda-tanda biru hasil tembakannya, tapi menyebarnya hanya di satu belah sisi, bagian di atasnya, tidak menyebar secara terfokus pada sasaran. Maka ini dikatakan tidak reliable dan tidak valid. Nah, kemudian kalau yang terakhir, menembak sasarannya secara konsisten yang reliable dan valid, hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan, antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek, yang diteliti hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu tidak valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ini dalam gambar dikatakan reliable dan valid. Karena kena sasaran dan konsisten berada di satu titik sasaran yang sama. Ya. Jadi harapan kita di instrumen itu mengharapkan dari kita jawabannya tuh akan sama secara objektif, tapi dipengaruhi unsur subjektif dari responden, akhirnya salah persepsi karena ada bias, ketidakjelasan dari pertanyaan. Jadi si responden bisa aja menjawabnya tidak sesuai dengan harapan. Oke, kemudian meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Nah, ini yang seperti tadi saya bahas di awal. Untuk mengukur suhu, tidak mungkin kan kita menggunakan meteran, itu tidak valid gitu ya. Nah, instrumen yang reliable, instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, itu dikatakan reliable, konsisten. Ya. Konsisten, ditanyanya menghasilkan beberapa kali dilakukan pengukuran pada objek yang sama, tetap jawabannya akan sama. Itu dikatakan reliable. Contoh alat ukur panjang dari karet, contohnya instrumen yang tidak reliable dan konsisten. Kenapa? Karena kalau ukuran panjang yang terbuat dari karet itu akan memungkinkan adanya pengaruh dari elastisitas karetnya. Sehingga ukurannya kalau diukur ulang mungkin aja hasilnya tidak sama. Karena yang namanya karet kalau kita tarik bisa lebih panjang, dilepasin bisa lebih pendek. Beda lagi dengan meteran yang khusus yang terbuat bukan dari karet. Oke, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Makanya di materi sekarang tuh kenapa harus dilakukan uji validitas dan uji reliable? Untuk menghasilkan data-data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian itu dapat dikatakan valid dan reliable dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diolah dan dianalisis sehingga menjadi suatu hasil karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Karena
alat ukur yang digunakannya, instrumen yang digunakannya sudah diuji dengan status valid dan reliable. Nah, reliabilitas dan validitas umumnya digunakan untuk penelitian yang variabelnya dirumuskan dengan sebuah variabel laten atau unobserved construct, variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, dimensi atau indikator yang diamati. Skala yang sering dipakai yaitu dalam pengukuran instrumen untuk uji validitas dan uji reliabilitas, yaitu yang banyaknya menggunakan skala ordinal dengan skala Likert. Beda ya dengan skala Guttman. Kalau Guttman itu opsinya hanya 2 ya dan tidak. Seperti pertanyaan jenis kelamin itu skalanya Guttman. Gak laki-laki, perempuan nggak mungkin kan? Ada selain jenis kelamin dari yang 2 itu. Oke, kemudian kita melangkah ke apa itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas, suatu kuesioner disebut reliable atau handal atau konsisten jika jawaban-jawabannya seseorang itu tetap konsisten dan stabil pada waktu ke waktu. Seperti tadi diulang-ulang pada objek yang sama ditanyakan kembali pasti jawabannya sama. Itu dikatakan konsisten. Contoh pertanyaannya gini, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawaban dari responden misalnya memuaskan. Apa yang menjadi krusial untuk diatasi? Apakah dengan kata memuaskan itu karena ada kenaikan upah atau karena ada apa? Jawabannya kenaikan upah. Krusial untuk diatasinya yang membuat nanti memuaskan di sini bisa membuahkan beberapa persepsi gitu ya. Nah, ini menunjukkan ketidakkonsistenan. Kenapa? Tidak konsistennya pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Yang pertama menanyakan diterima memuaskan atau tidak. Nah, kok tiba-tiba di pertanyaan berikutnya tuh tingkat memuaskannya itu harusnya tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini malah jawabannya yang selanjutnya apa yang krusial untuk diatasi. Kenaikan upah kan beda dari yang pertama. Pertanyaan tentang apakah upah itu diterima memuaskan atau tidak. Tiba-tiba ke option berikutnya pertanyaannya apakah yang krusial yang harus diatasi. Walaupun ini unsur-unsur secara keseluruhannya sama yang menyangkut hubungan dengan pertanyaan atau instrumen tentang upah kerja atau gaji kerja. Nah, ini makanya menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Nah, kemudian reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan jalan melihat konsistensinya diukur dengan korelasi dan pertanyaan lain. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Menggunakan repeat measure atau pengukuran ulang ya. Kemudian yang kedua one shot atau pengukuran sekali saja. Hasil pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pengukuran digunakan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban dan pertanyaan. Nah, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai nanti dalam pengolahan alpha Kronsbach-nya itu melebihi dari angka 0,70. Nah, sehingga reliable di sini bisa dilakukan secara berulang, bisa dilakukan dalam satu kali atau satu tahap. Nanti akan diolah, dihubungkan dengan cara penghitungan reliabilitasnya. Nah, yang ketentuannya di mana dikatakan reliable apabila nilai alpha Kronsbach-nya dalam hasil SPSS itu melebihi dari angka 0,70. Langkah uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS, misal pengaruh fisik produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Contoh, lakukan di SPSS buka file yang sudah disimpan dimasukin di dalam data view atau di variabel view-nya sudah kita bikin seperti di pertemuan-pertemuan awal cara membuat data di dalam SPSS. Nah, dibuka file yang tersimpan
dengan yang akan dinilai uji reliabilitasnya. Kemudian klik Analyze. Nah, di sana dipilih juga scale-nya dan pilih Reliability Analyze. Nah, kemudian masukkan pertanyaan indikator masing-masing variabel dari satu uji variabilitas untuk satu variabel. Nanti bakal ada box dialog saat membuka aplikasinya. Nah, kemudian dimasuk-masukin variabel yang akan diukur reliabilitasnya. Pilih pada box modelnya dengan alpha. Klik statistik dan deskriptif for, pilih item, scale if item delete, dan inter item pilih correlation. Kemudian continue dan klik OK. Nah, nanti akan muncul di output SPSS-nya, reliability statistik ini akan muncul di dalam output SPSS-nya seperti pada gambar ini. Nah, di sini ada kolom tadi yang gunakan Kronsbach alpha. Nah, yang dilihatnya nilai dari Kronsbach alpha. Ini kalau di output SPSS tuh kalau ada 0 di depan itu tidak dimunculkan. Nolnya langsung titik. 0,673. Nah, sedangkan hasil variabel yang diukur apabila nilainya kurang dari 0,673 atau sama dengan itu dikatakan tidak reliable. Karena tadi keputusannya dikatakan reliable apabila nilai alpha Kronsbach itu lebih dari 0,70. Nah, sedangkan yang variabel X2 ini 0,754 dan yang Y nilainya 0,819. Nah, ini yang X2 dan Y ini dianggap keterangannya itu reliable. Sedangkan yang variabel X1, X1 ini tidak reliable karena angkanya pas banget dengan hasil perhitungan di SPSS dengan hasilnya 0,673. Oke, itu reliable. Baik, kita lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu pengujian validitas instrumen. Tadi uji reliabilitas instrumen dengan contoh hasil yang seperti tadi dicontohkan pada outputnya menggunakan patokannya yang dilihat nilai alpha Kronsbach. Apabila melebihi dari 0,70 itu dianggap reliable. Nah, pada uji validitas, kenapa dilakukan pengujian validitas instrumen? Untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes terdapat butir-butir atau item pertanyaan atau pernyataan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ingat tadi di awal, untuk mengukur sesuatu harus sesuai dengan alat yang akan digunakan mengukurnya. Ya. Saya tadi mengungkapkan tentang contoh mengukur suhu harus menggunakan termometer. Jadi alat pengukur yang dengan dengan apa yang diukur itu harus sesuai. Nah, itu dikatakan valid. Nah, pengujian validitas instrumen mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara satu, melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R hitung. R hitung ini akan didapatkan pada hasil SPSS dibandingkan dengan nilai R tabel yang sudah ditetapkan dalam buku-buku statistik. Membandingkan R hitung hasil kolom korelasi item total correlation dengan hasil perhitungan R tabel. Nah, untuk perhitungan R tabel untuk degree of freedom atau DF-nya itu jumlah responden yang dilakukan uji coba itu dikurang 2 atau N-2, di mana N adalah jumlah sampel atau jumlah respondennya. Ya. Nah, kemudian kriterianya butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel.
Nah, kalau di output SPSS pada uji validitas, ini yang akan dilihat tadi di corrected item total correlation. Ini di angka-angka yang ditunjukkan dengan hasil R hitungnya, ini tunjukkan pada panah merah. Ini X1, X2, X3 misalnya. Melihat hasil R tabel tergantung hipotesis yang diajukan. Satu arah atau one tile atau dua arah two tile. Nah, dengan N sama dengan 24, itu degree of freedom-nya, rumusnya 24 dikurangi 2. Jadi, sama dengan 22. Nah, lihat pada kolom jalur 22 di R tabelnya, ini secara simpelnya ditemukan 0,3438. Nah, sedangkan hasil dari R hitung dari SPSS yang dinyatakan dengan R hitung tanda panah merah, ini yang X1 itu 0,328, X2 0,765, X3 0,425. Sedangkan R tabel berlaku ini tetap sama untuk pembanding semua menghitung item variabel ini sama hasil R tabelnya ya, karena R tabel sudah dibakukan sesuai dengan degree of freedom yang kita gunakan. Nah, makanya dilihat dari sini X1 hasil hitungnya 0,328, sedangkan R tabelnya 0,3438. Berarti R hitung di sini lebih kecil daripada R tabel, sehingga dinyatakan tidak valid. Karena harusnya ketentuannya R hitung itu harus lebih besar dari nilai R tabel. Nah, pada variabel yang kedua, R hitungnya 0,765. Hasil R tabelnya 0,3438. Ini terlihat hasil R hitung pada X2 itu lebih tinggi daripada R tabelnya. Makanya keputusannya itu dinyatakan valid. Sama juga begitu dengan yang X3. Nilainya 0,425. Hasil tabelnya 0,3438. Makanya masih lebih besar dari hasil R hitung lebih besar daripada R tabel, makanya dikatakan valid. Pengujian validitas instrumen melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor construct atau variabel. Langkah analisisnya pada SPSS yaitu klik analyze, pilih korelasi, kemudian pilih bivariat. Isikan dalam kotak variabel semua indikator construct X1 dan skor total X1. Kemudian pilih correlation coefficient version, kemudian test of significant tergantung hipotesis two tile atau one tile. Pilih klik. Kriteria sign kurang atau sama dengan dari 0,05. Masing-masing indikator pernyataan dinyatakan valid. Nah, ini dilihat dari output hasil signifikansi untuk semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Kenapa? Karena nilainya 0,000 itu berarti lebih kecil dari 0,005. Sehingga disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Nah, ini ngebandinginnya dikorelasikan antara masing-masing variabel dengan total variabelnya dari masing-masing. Nah, yang dilihatnya yang angka mana, yaitu pada sign kalau menggunakan one tile. Ya. Sign one tile. Kolomnya dilihat, kemudian yang ditotal juga ini nilainya sign one tile. Ini dilihat semua sama 000. Nah, ini makanya di sininya lebih kecil daripada 0,005 sehingga disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detailnya kita dalam praktikum sudah diberikan contoh instrumen yang menggunakan skala Likert
dengan ada jawaban antara sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju sekali. Nah, itu dengan menggunakan skala Likert. Dan sudah diolah hasilnya berapa, tinggal dihitung cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau ada hal-hal yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, silahkan bisa dihubungi melalui email ke kami ataupun melalui chat ke saya langsung, boleh, atau ke tim, mangga silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.